Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang wacana oksidentalisme di Indonesia. Pada materi sebelumnya kita sudah berbicara tentang oksidentalisme secara umum. Jadi oksidentalisme itu bisa dikatakan ia memang reaksi terhadap hegemoni Barat dalam bentuk orientalisme. Tapi ternyata manifestasi dari oksidentalisme itu macam-macam. Kemarin kita sudah lihat ada model Hasan Hanafi dan model-model yang lain. Nah, oksidentalisme sendiri kan secara kebahasaan itu studi atau minat yang mendalam terhadap oksidong. Ya, oksidong itu Barat. Saat ini sepertinya sudah banyak sekali gitu ya. Kita ke fakultas manapun selalu akan ada skripsi atau tesis kita membahas sesuatu yang ada kaitannya dengan Barat. Setidak-tidaknya pemikir yang berkembang dan turut mengembangkan pemikiran yang bisa kita kategorikan sebagai Barat. Nah, dalam bahasan ini makanya kita akan membatasi pada para sarjana yang secara eksplisit mengatakan bahwa mereka sedang melakukan oksidentalisme. Ya, jadi bukan asal mempelajari Barat terus kita sebut dia oksidentalis, tapi kita batasi kepada para sarjana yang memang dengan sadar dan sengaja mempelajari Barat dengan maksud menjadi seorang oksidentalis. Ya. Nah, di Indonesia sendiri, salah satu sarjana legendaris yang memulai kajian ini ya dengan sangat eksplisit dan mengatakan seperti itu adalah Pak Mukti Ali. Mukti Ali ini adalah sesepuh studi Islam di Indonesia, ya, termasuk generasi pertama yang belajar di Barat, dan dia seorang santri. Dan ini seruan dia pada 1965. Ya, beliau berkata, oksidentalisme harus segera lahir di Indonesia ini. Ya, segera. Dan patutlah kiranya kalau Institut Agama Islam Negeri ya, atau Al-Jami'ah Al-Islamiyah Sunan Kalijaga menjadi ibu kandungnya. Jadi dia pengen ada kajian oksidentalisme yang lahir di UIN Sunan Kalijaga pada tahun 1965. Ya, tapi menurut kajian Prof. Al-Makin, Burhanuddin Daya, ternyata seruannya itu tidak disambut dengan baik, gitu ya. Baru mulai muncul sambutan kecil-kecilan pada tahun 80-an. Namun oksidentalisme sebagai mata kuliah yang resmi diajarkan di UIN Sunan Kalijaga Jakarta itu baru mulai 94-95. Ya, jadi nggak lama juga, padahal beliau mengatakan segera lahir ya, segera lahir tahun 65, ternyata lahirnya baru 95. Tapi bagaimanapun seruan Mukti Ali ini ya didengarkan gitu ya. Nah, bagaimana sebenarnya oksidentalisme dalam pemikirannya Mukti Ali itu ya. Jadi dia berangkat dari motif mencari jalan tengah antara menolak ide-ide Barat secara keseluruhan atau menerimanya mentah-mentah. Jadi ini memang salah satu atau dua dari pilihan ekstrim ya yang dilakukan oleh orang-orang ketika berhadapan dengan pemikiran asing, dalam hal ini orang-orang Islam dan orang Indonesia secara umum di hadapan ide-ide yang datang dari Barat sebagai sebuah peradaban yang lebih unggul gitu ya secara ekonomi, secara militer. Nah, akhirnya orang berpikir mungkin mereka juga unggul secara ide-idenya gitu ya, dalam pandangan hidupnya. Makanya muncul orang yang mengambil semuanya, tapi juga menolaknya secara mentah-mentah. Nah, dalam pandangan Mukti Ali, apabila kita melakukan oksidentalisme dengan baik, maka itu akan menjadi jalan untuk menemukan posisi yang tidak se-ekstrim dua hal itu. Ya, apa yang dilakukan Pak Mukti Ali dalam oksidentalisme? Beliau mengapresiasi metodologi studi Islam Barat, tapi menginginkan adanya wacana tandingan atas orientalisme. Ya, jadi dia seorang salah satu yang awal-awal di McGill ya, dia tahu dan dia paham metodologi studi Islam Barat seperti apa dan dia menganggap bagus gitu, ada baiknya. Tapi menurut dia seharusnya ada alternatif suara dari orang-orang Timur ya. Maka oksidentalisme bagi beliau adalah kajian tentang Timur oleh orang Timur dengan metode Barat. Ya, jadi sebenarnya tetap kajian tentang Timur ya, unsur oksidongnya itu adalah pada penguasaan metode Baratnya. Ya, jadi orang Timur menguasai metode Barat, ya, metode yang berkembang dan banyak digunakan oleh sarjana Barat dalam kajian mereka. Meskipun kemudian objek kajiannya adalah apa-apa yang terjadi pada peradaban Timur sendiri, atau misalnya kalau Islam ya pada Islam sendiri. Sehingga dengan demikian nanti akan muncul suara alternatif terhadap para orientalis. Maka
yang harus dilakukan Timur atau orang Timur terlebih dahulu adalah mengkaji ulang korpus kesarjanaan orientalis dan menghadirkan suara alternatif. Nah, itulah yang beliau sendiri lakukan ya. Jadi beliau meninjau ulang karya-karya orientalis, khususnya orang Belanda dan kajian mereka di Indonesia. Karena Pak Mukti Ali ini masih produk pendidikan Belanda, sengaja pendidikan dasarnya dia paham bahasa Belanda. Jadi dia bisa mengakses teks-teks para sarjana Belanda gitu, meskipun belum diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris atau apalagi bahasa Indonesia. Jadi dia kaji ulang itu, jadi dia fokus pada tokoh-tokoh penting ya, misalnya Marsden, Raffles, dan Crawford. Ini tidak semuanya orang Belanda gitu ya, tapi yang saya bilang tadi itu salah satu yang dia fokus adalah Belanda, tapi tokoh seperti Raffles yang bukan orang Belanda tetap dikaji gitu ya. Lalu setelah itu beliau mengidentifikasi tesis-tesis mereka ya. Apa sih tesis utama gitu ya, atau tesis-tesis lainnya baik yang mayor maupun yang minor dari sarjana orientalis ketika mengkaji Indonesia, khususnya Islam di Indonesia. Salah satu yang ditemui adalah bahwa mayoritas orientalis itu berpandangan bahwa Islam hanya menjadi kulit di Jawa ya, dan dipraktekkan dengan sangat longgar. Nah ini emang ya macam-macam ya. Ada yang melihatnya bahwa Islam di Jawa itu sinkretik, nggak murni gitu, tidak benar-benar dipraktekkan. Ini kayaknya sudah beberapa kali kita singgungnya sepanjang materi orientalisme. Nah, dia mengidentifikasi hal itu gitu. Ternyata ada gitu kata seperti itu. Lalu dia mengidentifikasi motif dan latar institusional kajian-kajian orientalis ya. Selain dia mengidentifikasi tesisnya, dia juga mengidentifikasi motif-motifnya. Ya. Ya, tentu saja tesis yang tadi itu sudah ya beberapa kali dibantah ya dalam tugas yang saya berikan kepada kawan-kawan kemarin, diminta membandingkan ya pendapat-pendapat sarjana yang ada, dan ternyata ya sudah banyak yang membantah tesis bahwa Islam itu hanya kulit di Jawa ini. Bahkan munculnya ekspresi Islam yang tampak bagi para orientalis itu sebagai tidak murni gitu ya, terlalu khas Jawa, itu justru menunjukkan bahwa Islam itu benar-benar sudah masuk ke dalam relung-relung kebudayaan Jawa, sehingga ekspresi Islam itu sendiri menjadi unik gitu ya. Ya. Kembali ke Pak Mukti Ali, beliau juga mengidentifikasi motif dari para sarjana Barat itu. Jadi kalau saya lihat ini occidentalisme Pak Mukti Ali itu bisa dikatakan yang mempelajari orientalis gitu ya. Jadi mempelajari orientalis dan orientalisme gitu, menguliti dan mempelajari mereka dan mengambil yang bisa mungkin diambil ya. Beliau mengatakan sebagian orientalis itu ada yang penasihat kolonial, ada yang akademisi, ada yang misionaris. Tentu saja beliau kemarin kita sudah bahas ini ya. Yang akademisi di sini adalah yang dalam pandangan beliau itu tidak begitu bias gitu ya, tidak memiliki bias sebagai seorang penasihat kolonial yang punya kepentingan melanggengkan kekuasaan kolonial di Jawa, juga tidak punya bias untuk misi keagamaan dia ya, misionaris. Lalu dia juga menelah kiprah peneliti di Indonesia yang terhitung pelopor dalam menggunakan metode Barat, yaitu Husain Jayadiningrat. Jadi Pak Mukti Ali ini sangat mengagumi, ya, banyak mengkaji lah pemikiran Husain Jayadiningrat itu. Husain Jayadiningrat ini kenapa dikatakan sebagai mungkin salah satu tokoh Indonesia, orang Indonesia gitu menggunakan metodologi Barat, karena memang dia didikan Stanford-nya gitu ya, dan ya bisa dikatakan partner risetnya lah, meskipun tentu tidak benar-benar setara ya dalam hubungan itu. Tapi Husain Jayadiningrat ini ikut meneliti Indonesia juga dengan mengikuti metode-metode yang ditetapkan oleh gurunya tuh. Nah, kalau kita lihat corak oksidentalismenya yang diadvokasikan oleh Pak, yang didukung ya, dianjurkan oleh Pak Mukti Ali itu, dia menjadi semacam jembatan dialog gitu ya. Jadi bukan untuk meneliti Barat, untuk menemui hegemoni Barat atau apa gitu, tapi semacam mengambil yang baik dari metodologis Islam, terutama yang baik secara metodologis gitu ya. Tapi nanti kemudian kita punya suara kita sendiri. Menurut Ronald Luckenbulls ya, yang meneliti UIN, dalam pandangan terhadap orientalisme ini Mukti Ali tampaknya sangat dipengaruhi oleh, atau ya lumayan dipengaruhi oleh Wilfred Cantwell Smith ya,
kolega dan bisa dikatakan guru, tapi partner belajar beliau di McGill, kata si Ronald Pak Ronald itu, Wilfred Cantwell Smith itu mengatakan bahwa Islam could modernize itself and that Orientalism should become a project in intercultural communications, bukan essentializing project of knowledge. Ya, jadi Wilfred Cantwell Smith ingin supaya Orientalisme itu, ya tentu dalam konteks beliau adalah upaya mempelajari Islam itu menjadi proyek komunikasi interkultural gitu. Jadi kita mempelajari Islam bukan untuk mengesensialisasi, menyederhanakan dengan tujuan-tujuan seperti Orientalis lama gitu, membantu hegemoni Barat, atau misalnya membuat tesis dan berpretensi lebih tahu tentang Islam itu sendiri daripada orang Islam gitu ya. Tapi ya menjadi jalan aja untuk berdialog. Nah, tampaknya Pak Mukti Ali juga seperti itu ya. Jadi Occidentalism bukan untuk mengesensialisasi Barat gitu ya, tapi lebih kepada upaya beliau untuk membuka sebuah saluran dialog ya dengan kesarjanaan Barat. Ya, ini terutama dalam konteks kesarjanaan Barat, karena Pak Mukti Ali banyak berbicara tentang tradisi keilmuannya Barat ya, bukan misalnya tradisi hiburannya dan seterusnya ya. Ya itulah ya. Jadi Occidentalism menjadi semacam kayak jawaban Pak Mukti Ali terhadap jenis Orientalism yang diinginkan oleh Wilfred Cantwell Smith. Ya. Nah, ya Pak Mukti Ali punya ada beberapa tokoh gitu setelah Pak Mukti Ali yang bisa kita katakan yang mungkin penerusnya Pak Mukti Ali lah, ya. Salah satu yang paling immediate gitu ya langsung setelah beliau adalah Pak Burhanuddin Daya. Dan Pak Burhanuddin Daya inilah yang banyak mendokumentasikan pemikiran-pemikiran Pak Mukti Ali terkait dengan Occidentalism, karena dia juga menulis buku tentang itu ya. Kemudian Pak Al-Makin ya. Pak Al-Makin ini kemudian sampai sekarang masih mengampu mata kuliah Orientalisme dan Occidentalisme dan menulis buku khusus tentang itu antara Timur dan Barat. Kenapa dikatakan sebagai penerus? Karena kita bisa melihat benang merah gitu ya antara pemikiran orang-orang ini dengan pemikiran Pak Mukti Ali. Meskipun tidak semuanya sama persis. Ya, namanya penerus itu tidak harus copy paste dari pemikiran Pak Mukti Ali. Misalnya di sini ada kutipan dari Prof. Al-Makin, dia mengatakan pembagian dunia antara Timur dan Barat itu layak dipelajari sebagai ilmu sejarah, juga layak dipelajari sebagai ilmu budaya kontemporer. Jadi Oksidong dan Oriental gitu ya, Barat dan Timur itu bagi Pak Al-Makin itu saat ini sebenarnya sudah bukan merupakan pembagian yang bermakna gitu ya, karena sudah semakin kompleks hubungannya, cair dan tidak bisa disederhanakan. Tapi bagi beliau kategori-kategori itu tetap bisa digunakan dalam kajian historis ataupun kajian budaya kontemporer. Nah, karena bagaimanapun orang masih membeda-bedakan seperti itu ya. Terus berikutnya, nah inilah mungkin yang saya katakan bisa dikatakan benang merah ya antara Pak Mukti Ali dan Pak Al-Makin adalah bahwa Pak Al-Makin melihat Barat itu sebagai sebuah peradaban yang memiliki tradisi kritis ya, berarti kan metodologinya ya. Jadi terus Pak Al-Makin pengen kita juga orang Timur itu juga biar melakukan self criticism juga gitu ya, karena Barat itu salah satu keunggulannya adalah selalu mengkritik diri sendiri gitu ya, terbuka untuk mengkritik dirinya sendiri. Nah, ini juga yang bisa kita ambil ya, di mana orang Timur itu bisa mengkritik, yang mempelajari dengan kritis dirinya sendiri, bisa dengan mengambil metodologi dari Barat gitu ya. Karena bagi Pak Al-Makin sendiri sudah tidak ada lagi itu ya metodologi Barat, metodologi Timur gitu. Dan bukunya itu beliau ngasih beberapa contoh pemikir, misalnya Sherab Zaid, Arkon dan seterusnya, yang menurut beliau ya mereka orang Timur gitu ya, dan muncul dari tradisi Timur, tapi kemudian berkembang di Barat, dan yaitu contoh-contoh yang beliau lihat, dan diri beliau sendiri dianggap sebagai contoh orang yang sudah bukan Timur, bukan Timur saja dan bukan Barat saja gitu. Itulah ya.
Nah, kemudian tapi Oksidentalisme di Indonesia itu ada yang bisa kita katakan sebagai arus lain dari Oksidentalisme gitu ya. Tidak benar-benar secara genealogi muncul dari apa namanya seruan yang disampaikan oleh Pak Mukti Ali, meskipun tidak dikatakan bahwa mereka itu benar-benar berbeda dari yang diinginkan oleh Pak Mukti Ali. Kan yang dari Pak Mukti Ali sendiri sampai Prof. Al-Makin misalnya itu sudah banyak perubahan gitu, tidak seragam. Arus lain di sini misalnya CIOS ya di Undang Gontor, Universitas Islam Darussalam Gontor itu ada Center for Islamic and Occidental Studies. Nah, seperti yang saya katakan di awal, di sini yang kita kaji adalah orang-orang yang memang secara eksplisit mengatakan bahwa mereka sedang melakukan Occidentalism. Nah, ini dari nama lembaganya saja Occidental Studies ya, berarti memang mereka sedang secara sadar mengkaji Barat sebagai seorang oksidentalis. Dan ini juga sangat erat kaitannya dengan lembaga lain namanya INSIS, Institute for the Study of Islamic Thought and Civilization di Kalibata, Jakarta. Publikasi-publikasi mereka itu ya banyak bersentuhan dengan Barat, banyak mengkaji tradisi filsafat Barat, tapi dengan pendekatan yang khas. Itulah kenapa disebut sebagai Occidentalism. Nah, ini adalah kutipan dari Prof. Hamid Fahmi Zarkasi, ya, salah satu tokoh yang bisa kita katakan sebagai wakil dari arus Oksidentalisme ini. Beliau mengatakan tantangan pemikiran kita sebagai orang Islam itu ada dua. Pertama negasi dan kedua afirmasi. Ya, jadi orang Islam itu perlu melakukan negasi, setelah itu afirmasi. Jadi apa namanya ya, nafi dan isbat. Nah, negasi itu adalah melakukan penolakan konsep-konsep asing yang bertentangan dan merusak peradaban Islam. Ini bukan hanya sekedar menolak atau membuang, tapi juga memproses secara epistemologis bagaimana cara menghilangkan konsep-konsep itu dari alam pikir Muslim. Ya, jadi dari sinilah pentingnya Oksidentalisme. Maka dari itu kajian kritis atas Barat dalam bentuk Oksidentalisme diperlukan. Ya, jadi Oksidentalisme bagi beliau itu perlu dilakukan untuk apa? Untuk meneliti Barat dengan baik. Jadi karena ternyata ada beberapa hal dari Barat itu yang menurutnya harus ditolak, tapi sebelum ditolak itu diteliti dulu supaya jadi jelas bertentangannya dengan Islam itu di mana, gitu ya. Jadi kalau kita lihat ada senafasnya dengan Prof. Mukti Ali, gitu ya. Jangan langsung menolak semua, jangan menerima semua. Nah, karena kita lihat ternyata ada juga yang diterima ya dari Barat ini. Tidak salah pula jika kita belajar dari Barat. Jadi Oksidentalisme itu selain mempelajari Barat dalam upaya untuk mengetahui dengan persis yang mana dari ide-ide dari Barat itu yang kemudian bertentangan dengan Islam untuk dinegasi. Oksidentalisme juga itu adalah dalam rangka belajar dari Barat sendiri itu. Terutama dalam apa? Bagaimana mereka mengkritik konsep-konsep yang tidak dapat diterima nalar. Jadi di sini kita lihat meskipun mungkin ini terlihat berbeda gitu ya dengan Prof. Al-Makin misalnya, tapi ada kesamaan yang mendasar gitu ya. Setidaknya sama-sama keduanya sampai kepada kesimpulan yang sama gitu ya. Baik Prof. Al-Makin maupun Prof. Hamid sampai pada kesimpulan bahwa peradaban Barat itu adalah sebuah peradaban yang sangat aktif mengkritiki dirinya sendiri. Gitu ya. Jadi ada kapitalisme ya, kritik terhadap kapitalisme yang munculnya di Barat juga gitu ya. Dan seluruh isme yang muncul dari Barat itu pasti ada isme yang juga mengkritiknya. Nah, bagi Prof. Al-Makin tadi dia menangkap itu, memahami itu ya. Karena dia melakukan Oksidentalisme, dia mengkaji Barat dan dia sampai pada pemahaman itu. Lalu dari situ dia berangkat dan mengatakan bahwa oleh karena itu ya orang Timur juga harus melakukan kritik diri seperti orang Barat itu, dan dalam kritik diri itu kita bisa meminjam metodologi orang Barat gitu ya. Makanya tokoh-tokoh yang beliau ambil adalah tokoh-tokoh yang banyak melakukan kajian studi Islam yang kritis gitu dengan adopsi-adopsi Barat, adopsi metodologi dari Barat kan seperti Nasr Abu Zaid, Arkon dan seterusnya. Mereka mengadopsi sedikit banyak gitu metodologi dari Barat. Nah, kalau Prof. Hamid ini sendiri, jenis Oksidentalisme dia adalah pertama dia sama mengakui bahwa Barat itu adalah sebuah peradaban yang sangat aktif mengkritik dirinya sendiri, tapi kemudian dari situ dia berangkat bahwa ya sudah begitu, kita bisa mempelajari kritik-kritik itu ya untuk mengetahui oh ternyata orang Barat sendiri melihat
kelemahan-kelemahan dari konsep-konsep yang ada di Barat, sehingga ya kita untuk apa kita langsung menerimanya bulat-bulat ya. Jadi sampai kepada kesimpulan yang sama. Kenapa? Karena sama-sama sebenarnya sedang melakukan Occidentalism ya. Ya, orang kalau melakukan Occidentalism yang mempelajari Barat gitu dengan sungguh-sungguh dan benar, ya akan mengetahui gitu ya hal-hal penting dari peradaban Barat. Ya, demikianlah. Sekali lagi di sini tentu saja maksud kita adalah bukan semua orang yang mempelajari aspek dari peradaban Barat gitu ya, atau bahkan mengadopsi aspek dari kesenian Barat yang kita maksud di sini. Tapi kita memang berfokus kepada para tokoh, para sarjana yang secara sadar mengatakan bahwa proyek mereka adalah proyek Occidentalism di Indonesia ini. Baiklah, semoga dapat dipahami uraian kali ini. Mohon maaf tadi ada beberapa kali petir dan saya tidak sempat merekam ulang materi ini. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.